Ke record. Tuh, satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami mengenai sebaran spektrum. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Oktilatu Hafizul Fadilah, NPM 242010135. Perkenalkan, nama saya Jova Raditya Putra dari NPM 241050107. Oke, yang pertama, apa itu sebaran spektrum? Spread spektrum atau sebaran spektrum adalah teknik komunikasi radio yang menyebarkan sinyal informasi ke pita frekuensi yang sangat lebar, jauh lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan, menggunakan kode khusus untuk membuatnya sulit dideteksi, diganggu, atau disadap sehingga meningkatkan keamanan, keandalan, dan ketahanan terhadap intervensi. Sering digunakan dalam Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Sinyal disebar menggunakan metode seperti direct sequence spread spectrum atau frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Itu. Nah, dasar teori spektrum itu ada tiga, yaitu yang pertama ada sinyal dapat dianalisis dalam domain waktu atau domain frekuensi. Nah, yang kedua itu ada transformasi Fourier digunakan untuk mengubah sinyal ke domain frekuensi. Dan yang ketiga, spektrum menampilkan frekuensi X-aksis dan daya atau amplitude Y-aksis. Terus, mengapa spektrum penting dalam telekomunikasi? Jadi, spektrum itu penting karena untuk memahami pemakaian kanal frekuensi, kemudian mendeteksi intervensi antar sinyal, menilai kualitas transmisi, mengoptimalkan bandwidth untuk efisiensi, dan membantu perancangan jaringan. Nah, fungsi sebaran spektrum itu ada 6, yaitu menyebarkan sinyal ke bandwidth yang lebih lebar, dan yang kedua mengurangi interferensi, dan yang ketiga meningkatkan ketahanan terhadap noise, dan yang keempat ada memperkuat keamanan komunikasi dan memungkinkan banyak pengguna dalam satu saluran. Dan yang terakhir menyebarkan energi pancaran agar tidak mudah dilacak. Faktor yang memengaruhi sebaran spektrum. Yang pertama, jenis modulasi. Teknik modulasi seperti DSSS, FHSS, OF, OFDM menentukan pola dan lebar sebaran. Spreading code atau PN scans, kecepatan chip rate, panjang kode, kualitas keacakan kode. Yang ketiga, ada bandwidth kanal. Semakin lebar kanal, semakin besar ruang spektrum menyebar. 4. Frekuensi pembawa. Frekuensi tinggi cenderung memberi ruang lebih besar untuk penyebaran. Yang kelima, daya pemancar, yaitu daya menentukan seberapa jelas penuh sebaran energi terlihat dalam spektrum. Yang keenam, sinkronisasi transmitter receiver. Ketepatan waktu dan phase sangat penting agar penyebaran dan spreading berhasil. 7. Propagasi atau lingkungan sinyal seperti multipath, redaman pantulan, dan fading mempengaruhi bentuk sebaran di spektrum. 8. Intervensi dan noise. Gangguan eksternal bisa mengubah atau menutupi sebagian sebaran sinyal. Nah, parameter utama spread spektrum yang pertama ada bandwidth atau yang disebut lebar pita frekuensi. Nah, bandwidth ini adalah rentang frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dalam komunikasi seluler atau radio tradisional. Kita biasanya berusaha sehemat mungkin untuk menggunakan bandwidth agar tidak memakan lahan frekuensi lain. Namun, dalam spektrum, bandwidth sengaja diperlebar melampaui kebutuhan minimum informasi aslinya. Nah, hubungan utamanya adalah semakin lebar bandwidth yang digunakan untuk menyebarkan sinyal, maka kepadatan daya sinyal tersebut di setiap frekuensi akan semakin kecil atau tapak seperti derau. Nah, hal ini membuat sinyal menjadi sangat sulit dideteksi oleh penyadap dan lebih tahan terhadap gangguan pada frekuensi tertentu.
Nah, karena informasi tidak hanya bertumpu pada satu titik frekuensi sempit saja. Yang kedua adalah processing gain. Processing gain adalah parameter yang menunjukkan tingkat efektivitas dari sistem spread spektrum dalam menekan gangguan. Parameter ini merupakan hasil perbandingan atau rasio antara bandwidth sinyal yang telah disebarkan dengan bandwidth data informasi asli. Dalam spread spektrum, processing gain berfungsi sebagai perisai digital. Semakin besar nilai rasio penyebarannya, maka semakin kuat kemampuan sistem untuk mengambil kembali informasi dari tumpukan gangguan atau noise atau sinyal intervensi. Secara praktis, ini berarti meskipun ada sinyal pengganggu atau jamming yang kuat, penerima tetap bisa menyaring informasi asli berkat keuntungan dari processing penyebaran ini. Nah, yang ketiga itu ada PN sequency. Nah, PN sequence ini adalah deretan kode biner yang terlihat acak, namun sebenarnya memiliki pola periodik yang ditentukan oleh algoritma matematika tertentu. Dalam spektrum, PN sequence berperan sebagai kunci enkripsi sekaligus alat penyebar sinyal. Nah, sinyal informasi asli akan dimodulasi menggunakan kode PN ini sebelum dikirimkan. Karena kodenya terlihat acak seperti derau atau noise bagi pihak luar. Sinyal yang dikirimkan akan menyatu dengan latar belakang gangguan atmosfer. Hubungannya sangat viral, hanya menerima yang memiliki kode PN yang identik dan tersinkronasi sempurna yang dapat melakukan proses despreading untuk melihat kembali data aslinya. Tanpa kode PN yang tepat, sinyal tersebut mustahil untuk diterjemahkan. Yang keempat ada chip rate atau laju chip. Khusus pada teknik DSSS, terdapat parameter yang disebut chip rate, yaitu kecepatan pengiriman bit-bit dari kode BN. Satu bit data informasi asli akan dipecah menjadi banyak potongan kecil yang disebut chip. Dalam spread spectrum, chip rate harus lebih tinggi daripada laju data asli atau data rate. Perbedaan kecepatan inilah yang secara teknis menyebabkan bandwidth sinyal menjadi melebar. Semakin tinggi chip rate-nya, maka spektrum sinyal akan semakin tersebar luas, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap komunikasi terhadap penyadapan. Nah, Terus, jenis sebaran spektrum itu ada dua, yaitu ada DSS, Direct Sequence Spread Spectrum, dan VHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. yang pertama ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. DSSS adalah teknik penyebaran spektrum di mana sinyal informasi dikalikan dengan kode penyebar splitting code yang memiliki laju bit lebih tinggi lajunya. Sering disebut chip sequence. Proses ini membuat sinyal tersebar ke pita frekuensi yang jauh lebih lebar daripada sinyal aslinya. Kode chip ini memiliki sifat pseudo-random sehingga data tampak seperti derau atau noise bagi pihak yang tidak mengetahui kodenya. Pada penerima, kode yang sama digunakan untuk mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya. Nah, keunggulan dan kekurangan di SSS. Keunggulan di SSS yaitu ada 5. Yang satu menawarkan kecepatan data lebih tinggi. Yang kedua sangat tahan terhadap interferensi broadband. Dan yang ketiga mendukung CDMA untuk banyak pengguna. Yang keempat kualitas sinyal lebih stabil. Dan yang terakhir keamanan cukup baik. Kemudian ada kelemahan DSSS. Satu, membutuhkan bandwidth jauh lebih lebar. Dua, implementasinya lebih kompleks dan mahal. Tiga, lebih sensitif terhadap intervensi narrowband. Yang keempat, rentan terhadap jamming terarah. Ini bacanya gimana, Fis? Dari bawah. Ya, bawah aja langsung. Nah, DSS bekerja dengan cara mengalihkan setiap bit data asli dengan rangkaian bit cepat bernama PN sequence. PN sequence ini berisi pola bit acak
yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada data. Akibat perkalian ini, setiap satu bits data berubah menjadi beberapa bit, sehingga sinyal menjadi lebih lebar dan tersebar di frekuensi yang lebih luas. Inilah yang membuat DSSS tahan noise dan sulit disadap. Di sisi penerima, prosesnya dibalik. Penerima membuat PN sequence yang sama dan mengalihkannya kembali dengan sinyal yang diterima. Karena kode ini identik, penyebaran sinyal dibuka kembali dan data asli bisa dipulihkan. Jadi, inti di SSS adalah menyebarkan sinyal dengan PN code lalu mengembalikannya dengan PN code yang sama. Kemudian ada teknik penyebaran spektrum yang kedua yaitu FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. FHSS adalah sebaran spektrum di mana sinyal informasi dipancarkan atau dikirimkan dengan melompat-lompat atau berpindah ke frekuensi yang berbeda-beda sesuai pola yang telah ditentukan oleh pengirim dan penerima dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga FHSS memberikan keamanan tinggi, sulit disadap, diintervensi atau diblokir karena setiap paket data hanya berada pada satu frekuensi dalam waktu singkat sebelum berpindah ke frekuensi berikutnya. Nah, di sini ada keunggulan dan kekurangan VHSS. Nah, keunggulan VHSS ini ada 5 lagi, yaitu yang pertama ada tahap terhadap interferensi narrowband, karena sinyal terus berpindah frekuensi. Yang kedua itu ada keamanan lebih baik karena pola lompatan sulit ditebak. Nah, yang ketiga itu ada implementasi relatif sederhana, dan yang keempat cocok untuk lingkungan dengan banyak interferensi, dan yang terakhir dapat bekerja dengan daya pancar rendah. Kemudian adalah kelemahan FHSS. Satu, kecepatan data lebih rendah dibanding DSSS. Dua, sinkronisasi kompleks antara pemancar dan penerima. Tiga, pemakaian spektrum kurang efisien. Empat, kurang cocok untuk aplikasi bandwidth yang tinggi. Nah, kita lihat dari gambar di atas. Nah, dalam grafik, sumbu vertikal sama dengan frekuensi. Sedangkan sumbu horizontal itu adalah waktu. Nah, setiap kotak hijau menunjukkan kanal frekuensi misal F1 hingga F6 dan tiap periode waktu T1, T2, T3 dan seterusnya, pemancaran akan melompat ke salah satu kanal tersebut. Pola lompatan inilah yang disebut hopping pattern. Sinyal data tidak dikirim di satu frekuensi tetap, tetapi dipindah-pindah mengikuti pola ini. Misalnya, pada T1 data dikirim di F3, lalu pada T2 pindah ke F4, T3 ke F2, T4 ke F5, dan T5 ke F1, dan seterusnya. Tujuan FHSS adalah menghindari interferensi, membuat komunikasi lebih aman, dan menyebarkan energi sinyal sehingga sulit dideteksi atau diganggu. Jika salah satu frekuensi terganggu, data tetap bisa dikirim di frekuensi lain saat lompatan berikutnya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa sinyal bergerak dari satu kanal ke kanal lain seiring waktu, bukan menetap pada satu frekuensi. Simpulan, sebaran spektrum atau spread spektrum adalah teknik dalam telekomunikasi yang menyebarkan sinyal ke bandwidth yang lebih besar daripada kebutuhan datanya, sehingga sinyal menjadi lebih tahan gangguan, lebih aman, dan lebih stabil. Dengan memanfaatkan kode penyebar seperti PN code sequence atau pola frekuensi yang melompat-lompat, sinyal tidak hanya terkonsentrasi pada satu frekuensi, tetapi tersebar di area spektrum yang luas. Penyebaran ini membuat intervensi hanya mempengaruhi sebagian kecil sinyal, sementara penerima yang memiliki kode penyebar yang tepat tetap dapat mengembalikan data asli dengan mudah. Secara keseluruhan, sebaran spektrum bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi, mengurangi gangguan, memperkuat keamanan, serta memungkinkan banyak pengguna berbagi spektrum secara efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.